warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Olahraga dan Kesehatan Prodi S1 Keperawatan dari kelompok 1 kelas C. Sesuai hasil observasi kemarin, kami telah mengkaji kondisi masyarakat pesisir. Dan hari ini kami akan menyampaikan edukasi tentang keselamatan kerja di laut dan cara hidup sehat. Mari kita simak bersama. Dari hasil pengkajian kami di lapangan, kami mendapati bahwa sebagian nelayan ada yang mengalami pusing maupun lemas saat melaut. Namun untungnya tidak ada yang mengalami sesak nafas akibat ISPA, hanya ada penyakit bawaan yang sudah dimiliki sebelumnya. Beberapa nelayan ada yang pernah jatuh maupun terluka di perahu akibat tergelincir maupun licin. Kami juga mendapati bahwa hampir semua nelayan tidak memakai sepatu renang, boots ataupun pelampung saat melaut maupun saat turun langsung ke laut untuk mencari ikan. Untuk air minum, masyarakat sudah menggunakan galon isi ulang yang hygienic. Dan kami mendapati bahwa istri dan anak nelayan ada yang mengalami penyakit gondok dan juga sesak nafas bawaan. Ada pula yang mengalami penyakit ringan seperti demam, batuk, dan juga flu. Di setiap rumah kami mendapati bahwa masyarakat sudah memiliki jamban yang sehat dengan safety tank yang tertutup. Namun pengelolaan sampah di tempat tersebut masih bermasalah karena masyarakat masih membakar sampah di tempat yang terbuka dan ada pula yang langsung membuang sampah di sungai. Untuk pola makan, setiap harinya masyarakat mengonsumsi ikan, tetapi mereka jarang mengonsumsi sayur karena tanah di wilayah tersebut masih kurang subur untuk bercocok tanam. Seluruh nelayan yang kami kaji telah memiliki nomor kontak puskesmas atau bidan setempat. Nah, ini menunjukkan bahwa akses kesehatan mereka itu sudah cukup baik. Biasanya, para nelayan jika turun melaut, mereka biasa membawa obat-obatan sederhana, seperti obat sakit kepala dan juga obat mah, tetapi tidak ada yang membawa obat-obatan untuk luka, seperti betadin atau plester. Puskesmas terbilang cukup jauh dari pemukiman, namun dapat dijangkau dengan kendaraan atau berjalan kaki dengan waktu yang wajar. Para masyarakat juga sudah mengetahui cara mencuci tangan yang benar, tetapi masih ragu dalam praktiknya sehari-hari. Menurut nelayan inisial RD dan HP, hal yang perlu kami edukasikan yang paling utama yaitu tentang kebersihan lingkungan, supaya tidak ada penyakit yang disebabkan dari sampah dan air yang kotor. Dan juga cara menangani korban tenggelam di laut, karena itu sangat berisiko bagi mereka. Berikut adalah poin-poin utama dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laut. Yang pertama adalah kelengkapan wajib dan pencegahan akan bahaya. Jadi, seperti kita menggunakan pelampung saat melaut, pelampung ini sangat penting untuk menjaga kita akan bahaya ombak yang datang secara tiba-tiba. Yang kedua itu adalah menggunakan alas kaki seperti sepatu boot atau sendal yang tebal. Hal ini menjaga kita dari akibat duri tajam, paku berkarat, bahkan duri ikan yang dapat memicu infeksi. Terus yang kedua itu adalah kesiapan fisik dan logistik. Sebelum kita berangkat melaut, kita harus sediakan kotak P3K sederhana yang berisi obat-obatan sesuai kebutuhan dan kebutuhan luka seperti plester, terus kasa dan betadin. Terus yang harus kita perhatikan juga itu adalah nutrisi dan hidrasi. Jadi seperti kita menjaga tidur yang cukup dan makanan yang cukup dengan nutrisi yang seimbang seperti makan sayur, ikan, dan nasi. Terus sediakan air bersih di galon. Jadi jangan minum air laut. Yang ketiga itu adalah prosedur dalam darurat. Nah, jadi ketika kita melihat teman yang tenggelam, kita jangan panik, cukup lemparkan tali atau pelampung ke arah korban, kemudian tarik atau papah badan korban ke kapal. Setelah di kapal, kita harus periksa kesadaran dan pernafasan dari korban. Apabila korban tersebut tidak sadar dan masih bernapas, kita posisikan dia miring. Itu termasuk posisi pemulihan. Kemudian kita ganti pakaian korban yang basah dan selimuti ia dengan selimut yang kering. Ini untuk mencegah hipotermia. Dan untuk luka-luka yang terlihat kita tangani dengan perlengkapan P3K. Dan yang terakhir adalah kita hubungi tim medis atau tim evakuasi dan terus perhatikan kondisi korban. Baik, itulah poin-poin utama dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laut. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyakit. Karena itu, hindari membuang sampah ke sungai karena akan mencemari air dan ikan yang kita konsumsi setiap hari.
Lebih baik bakar sampah di tempat yang khusus, aman, atau kumpulkan sampah di tong untuk diangkut oleh petugas. Kemudian, cuci tangan harus dilakukan dengan benar, yaitu basahi tangan dengan air mengalir, gunakan sabun, gosok tangan selama 20 detik dengan meliputi telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan kuku, lalu bilas hingga bersih dan keringkan dengan handuk bersih. Lakukan itu sebelum makan, setelah dari jamban, atau setelah pegang ikan. Meskipun tanah kurang subur, tambahkan sayur dalam menu harian dengan membeli di pasar atau menanam kangkung di ember bekas, karena sayur dapat mencegah penyakit gondok atau kelelahan. Jamban sehat yang sudah ada harus tetap dibersihkan dengan menutup rapat setelah digunakan dan tidak membuang popok atau sampah ke sungai. Jika ada anggota keluarga yang sakit, demam atau flu, kompres dengan air hangat, perbanyak minum air putih, dan segera hubungi bidan. Sedangkan sesak nafas bawaan harus langsung ke puskesmas. Hindari minum alkohol sebelum melaut karena bisa menyebabkan mabuk, pusing, dan risiko jatuh dari kapal. Demikian video edukasi dari kami. Intinya adalah gunakan pelampung dan alas kaki saat melaut, bawa obat luka, jaga kebersihan lingkungan, cuci tangan dengan benar, dan makan makanan yang bergizi terutama sayuran. Terima kasih untuk masyarakat pesisir yang telah berpartisipasi. Jika butuh bantuan, hubungi puskesmas dan tenaga kesehatan terdekat. Hati-hati saat melaut, pulang dengan selamat dan jaga kesehatan keluarga. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.